Saya orang Jawa dan saya suka pewayangan. Apakah wayang dilarang? Bagaimana taubat profesi dalang? Ya. Tentu saja saya sudah pernah bilang teman-teman sekalian, tanpa mengurangi penghormatan terhadap tradisi dan budaya semua suku. Tapi kita sudah harus tahu dan sadar kalau kita Muslim, dan Muslim ini dipandu oleh agama. Makanya saya bilang caranya adalah harusnya Islam dijadikan tradisi dan budaya. Jangan kita balik, jangan budaya diislamkan, susah. Mengislamkan budaya ini repot, karena budaya banyak sekali. Gitu. Jadi Allah alam, yang saya tahu lebih baik yang seperti ini. Kalau memang itu peninggalan nenek moyang kita, mungkin kita bisa kenang dulu, oh ini tradisinya orang dulu seperti ini. Tapi kan bukan berarti harus itu dilakukan sementara dalam Islam dilarang. Kita sudah Muslim, harusnya kita tinggalkan. Dan kalau dia punya, maka lebih baik dimusnahkan ya. Dan berarti kata ini lebih baik dihilangkan ya. Bukan kita mau menghapus 100% masalah kebiasaan dan tradisi. Tapi kalau tidak cocok dengan agama, wajar kalau kita tinggalkan. Halo, bersama saya Dr. Fernandes Arum, Ustadz Khalid Basalamah. Ya, individu yang sering kali muncul di media-media sosial dengan hal-hal yang menuai pro dan kontra ya. Tetapi menurut saya bahwa beliau ini memang dilatar belakangi oleh sebuah logos ya. Sering kali saya katakan bahwa perilaku ya, sikap dan perilaku seseorang itu tidak pernah terlepas dari yang namanya logos. Apa yang dipahami seseorang ya, di kognisinya itu tentu akan bisa tampil ya, teramati dalam bentuk perilakunya. Nah, sehubungan dengan isu yang kemarin ya tentang wayang, ini juga sangat menuai kritikan dari berbagai pihak ya. Pasalnya Ustadz Khalid Basalamah mengatakan bahwa budaya yang tidak sejalan dengan ajaran agama itu ya kalau bisa ya dimusnahkan saja. Nah, waktu itu memang tidak kebetulan ada jemaat yang bertanya tentang wayang ya, karena dia adalah pencinta wayang. Nah, Ustadz Khalid Basalamah mengatakan bahwa ya kalau tidak sejalan memang dengan ajaran agama dimusnahkan saja ya. Nah, pernyataan dimusnahkan saja ini kan sama saja pemahamannya dengan yang namanya maksiat. Jadi sesuatu yang melanggar perintah Tuhan, sesuatu yang buruk di mata Tuhan, sesuatu yang berdosa di mata Tuhan. Nah, tahukah Anda ya, khususnya Ustadz Khalid Basalamah ini ya, bahwa wayang ini warisan leluhur ya. Wayang itu bukan hanya sekedar objek yang diperagakan ya, tetapi itu mengandung makna-makna tertentu, khususnya makna etika moral. Itu yang paling tidak harus dipahami ya Khalid Basalamah. Walaupun kemudian atau belakangan melakukan permintaan maaf ya, saya membuat quote, bunyinya begini: terkadang kata maaf itu tidak akan berarti apa-apa ketika tidak disertai dengan sikap dan perilaku yang berubah. Hari ini melakukan kekeliruan, besok maaf, lusa lakukan lagi hal yang sama, maaf lagi. Itulah sebabnya tidak ada gunanya kata maaf itu jika tidak disertai dengan perubahan sikap dan perilaku yang signifikan. Nah, kembali ke wayang ya, dari paling tidak 7 jenis wayang yang ada di Indonesia, itu bukan hal yang mudah ya Khalid Basalamah, itu Anda harus pahami, bukan hal yang mudah untuk menjaga kultur itu. Kalau persoalannya kemudian Anda menganggap bahwa itu tidak sejalan dengan ajaran agama, yaitu urusan Anda ya kan, urusan Anda. Tetapi yang menjadi persoalan ketika pemahaman Anda itu kembali lagi di ranah publik yang dikonsumsi oleh masyarakat publik.
Sementara dalam populasi umum itu tidak semua orang, bahkan sebagian besar orang itu tidak sepemahaman dengan Anda. Jadi ujaran-ujaran bahasa yang Anda nyatakan di depan publik itu memang, ya jujur saja, memang beberapa, khususnya praktisi, ya khususnya pelaku budaya wayang, itu merasakan templakan yang luar biasa begitu. Itu yang mungkin Anda tidak sampai ke sana, walaupun mungkin di awal pembicaraan Anda mengatakan bahwa tanpa mengurangi rasa hormat. Ngapain rasa hormat itu mau dikurangi? Tidak perlu Anda harus katakan tanpa mengurangi rasa hormat, ya yang namanya hormat itu jangan sekali-kali dikurangi. Wayang itu kultur, ya, budaya. Bahkan saya ingin katakan bahwa semua agama itu bagian dari budaya, termasuk agama Anda, termasuk pemahaman Anda, ajaran-ajaran agama Anda itu bagian dari budaya. Dunia, ya, dunia dengan segala eksistensi kehidupannya itu tidak terlepas dari yang namanya budaya. Terciptanya sikap, perilaku, ya, individu maupun kelompok itu tidak terlepas dari yang namanya budaya. Jadi unsur-unsur budaya itulah yang menjadi dasar mengapa individu maupun kelompok itu bisa menunjukkan eksistensinya, ya, termasuk budaya wayang ini. Itu tidak boleh kita langsung mengatakan musnahkan saja, itu seenak perut Anda saja ngomong seperti itu. Anda berpikir bahwa pelestarian budaya seperti itu merupakan hal yang mudah, ya. Mungkin Anda berkata, ya kan dalam ajaran agama saya, ya kalau Anda berbicara agama, nah itu tadi saya katakan, agama itu bagian dari budaya. Terbentuknya agama itu ya karena memang unsur budaya. Unsur budaya yang bekerja di situ. Anda mau katakan bahwa ya sukar kita mengislamkan budaya. Bagaimana caranya itu pemikiran seperti itu? Budaya mau diislamkan, bahasa diislamkan. Sejak kapan budaya dan bahasa itu beragama? Tidak ada. Makanya setiap orang berhak menggunakan yang namanya bahasa dan budaya. Ya, ketika mereka melihat sebuah budaya yang dianggapnya sesuai dengan nilai etika moral untuk komunitasnya, itu bisa saja dia gunakan. Berbeda dengan hal-hal yang dalam bentuk objek, ya seperti wayang, lalu kemudian diklaim oleh budaya lain bahwa mereka lah yang punya itu. Nah, itu tidak boleh, ya. Tetapi nilainya itu boleh diambil, boleh digunakan. Jadi saya ingin katakan bahwa memang sikap dan perilaku seseorang itu tidak terlepas, ya, dari ajaran dan didikan yang diperolehnya. Ya, di waktu yang lalu persoalan musik heboh juga. Ini lagi persoalan wayang heboh lagi. Aduh, Pak Ustadz, ya coba kasih masyarakat itu yang benar-benar bisa membuat masyarakat itu lebih mencintai Tuhannya, ya gitu, ya, bukan justru sebaliknya. Bagaimana caranya orang bisa mencintai Tuhannya kalau Anda buat sesuatu yang, waduh, ya, coba kasihan itu para dalang, ya, bukan hanya sebagai sumber pemasukan, tetapi lebih dari itu merupakan kultur yang secara turun-temurun dilestarikan. Anda datang dari mana? Seenaknya saja ingin memusnahkan. Hah? Luar biasa ini kepala Anda ini betul-betul.
Dan bukan hanya sekali dua kali Anda bersikap dan berperilaku seperti itu. Ya, negara ini, ya Khalid Basalamah, negara ini NKRI itu dihuni oleh berbagai ragam latar belakang, budaya, bahasa, suku, dan agama. Jadi kalau Anda dan kelompok Anda itu masih ingin tinggal di NKRI, ya, pahami itu. Jangan sedikit-sedikit berkaitan dengan agama. Wah, yang lain tidak ada yang betul. Agama Anda jadikan sebagai alat untuk menyampaikan apa maksud Anda. Ya. Agama taruh di porsinya, budaya taruh di porsinya. Ketika ada unsur-unsur budaya yang mungkin tidak sesuai dengan ajaran agama Anda, ya tak perlu utarakan di ranah publik, sebab ruang publik itu milik publik, bukan milik Anda, agama Anda, bukan. Jangan berpikir seperti seorang yang baru tiba di planet bumi, begitu ya. Seakan-akan Anda dari planet Pluto sana baru saja tiba di bumi yang tidak paham apa-apa. Saya yakin Anda tahu bahwa wayang ini memang bagian dari budaya yang dilestarikan sejak dulu. Saya yakin Anda itu paham, gitu. Tetapi karena, ya ini dia, di dalam logos keagamaan Anda itu menentang hal-hal seperti itu, ya akhirnya Anda bertindak seperti demikian ya di ruang publik melalui ujaran bahasa seperti itu. Jadi cobalah kita ini hidup sementara. Kita hidup ini dalam komunitas yang heterogen, dalam komunitas yang bineka, berbeda-beda. Tolonglah hargai orang lain, tolonglah hargai budayanya orang lain, ya. Karena kalau kita berbicara dalam domain agama, ya dia kebenarannya dianggap kebenaran mutlak. Bilang A ya A. Nah oleh sebab itu tidak bisa kita serta-merta bawa dia di dalam ruang publik. Karena akan menimbulkan riak, itu akan menimbulkan gejolak di tengah-tengah masyarakat. Ada yang tersinggung, ada yang sakit hati. Ya dalam kasus wayang ini ya para dalang, para pecinta wayang, para pecinta budaya. Itu yang harus dipahami Khalid Basalamah. Ini bukan cuma satu kali, dua kali ini Anda seperti ini. Ya. Saya bukan orang Jawa yang memiliki budaya dengan objek wayang, tetapi saya sebagai warga negara Indonesia harus tetap melestarikan yang namanya budaya. Persoalan ada ajaran agama atau ajaran-ajaran keagamaan yang tidak sesuai dengan beberapa unsur-unsur di dalam sebuah kultur, ya tidak perlu saya harus sampaikan ke ruang publik bahwa itu tidak benar atau itu harus dimusnahkan, apalagi kan, wah itu luar biasa itu pemahaman dari planet Pluto Anda itu ya. Wayang jangan pernah lupa ya, generasi-generasi kita yang masih hidup sampai saat ini ya, apalagi yang baby boomers, itu mereka eksis sampai saat ini, hidup dengan nilai-nilai yang didapatkannya dari pagelaran-pagelaran pewayangan. Makanya saya katakan tadi, Anda jangan datang masuk-masuk ya, seakan-akan dari planet Pluto baru saja mendarat di bumi. Itu ya. Nah, jadi sekali lagi saya ingin tekankan bahwa sikap dan perilaku seseorang tidak pernah terlepas dari yang namanya logos, ya, didikan dan ajaran yang diperolehnya selama ini. Yang kedua,
persoalan permintaan maaf, ya semua orang bisa melakukan minta maaf, salah minta maaf, tetapi persoalannya ketika berkali-kali ya melakukan kesalahan begitu. Oleh sebab itu saya ingin mengatakan bahwa terkadang kata maaf itu tidak akan berarti apa-apa ketika tidak disertai dengan perubahan sikap dan perilaku yang signifikan. Nah, semoga saja Ustadz Khalid Basalamah ini ya bisa lebih membawa orang itu lebih mencintai budaya. Nah, gitu. Kalau Anda tidak bisa mencintai budaya yang ada di Indonesia yang beragam ini, nah kembalilah ke planet Anda, ke planet Pluto sana. Begitu. Jangan menghina budaya yang ada, yang kita sudah jaga bersama-sama. Bahkan jauh sebelum Indonesia ini dinyatakan sebagai bangsa yang merdeka, ya, budaya-budaya seperti itu sudah ada, Khalid, sudah ada. Bagaimana caranya Anda datang memusnahkan? Waduh. Jadi semoga Anda dengan berbagai macam bentuk kritikan yang Anda terima, dan itu mungkin menjadi salah satu yang membuat Anda melakukan permohonan maaf. Tetapi hal yang paling penting adalah perubahan sikap dan perilaku itu. Itu yang terutama. Dalam video singkat saya ini, saya hanya ingin menekankan bahwa tolong hargai ya keberagaman, tolong hargai budaya, ya, bahkan lestarikanlah budaya. Ya, tidak mudah untuk melestarikan budaya itu, Khalid. Tidak mudah. Ya, mungkin Anda tidak punya budaya, ya jangan bawa-bawa budaya yang tidak berbudaya itu ke tempat yang berbudaya. Itu yang harus diingat, Khalid. Jangan seenaknya saja kamu ngomong seperti itu, musnahkan saja. Aduh. Ya, saya pikir cukup sekian komentar saya tentang Bapak Ustadz yang satu ini, yang memang ya boleh saya katakan sudah beberapa kali ya, termasuk lagu Indonesia Raya dan segalanya tuh ya, menuai saja kontroversi. Itu yang membuat masyarakat menjadi resah saja, macam-macam saja dikatakan. Ya, kalau misalkan Anda hanya berdalih, ya ini kan di dalam konteks keagamaan saya, dan saya sampaikan ini di dalam sebuah ceramah di masjid atau di mana itu ya. Ya kalau hal seperti itu yang Anda lakukan tidak salah, bukan di situ salahnya. Nah, gitu. Kalau tidak mau mendapatkan kritikan, ya cukup di kalangan Anda sendiri dinyatakan seperti itu, tak perlu pakai kamera, expose lagi ke luar sana. Tidak perlu. Cukup saja dalam rumahnya Anda saja. Ya, atau dalam komunitasnya Anda itu. Itu mau banting-banting di situ wayang pun juga tidak masalah. Ya. Karena di dalam rumahnya Anda sendiri terserah selama orang tidak mengetahuinya. Ini resah jadinya. Ya, saya pikir cukup sekian. Terima kasih Anda telah menyimak dan salam Pancasila.